Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini seperti biasa ya, kalau saya selalu ditemani Ibu Evi Wiryasugata. Halo Ibu. Halo Ibu, Cisan. kita bakal ngobrol seputaran inner child ya. Waduh, Sebenarnya ini mah udah dari tahun-tahun kemarin juga betul. banyak dibahas ya, Banyak dibahas tapi mungkin dengan bahasa lain ya. dengan bahasa lain. Dan sekarang tuh, banyak pengertian inner child yang muncul di beberapa aplikasi sih online Betul. gitu, tapi salah pengertiannya. Nah, mungkin di sini juga, saya dan Sobat Komsa sama-sama belajar, pengen tahu nih Mhm. sebenarnya inner child itu apa? Ini kayaknya saya harus, agak-agak nyontek, Bu. Kemarin saya baca ya, jadi menurut Mhm. penelitian tahun 2016 gitu, inner child itu muncul melalui pemahaman terhadap pengalaman masa kecilnya manusia. Mhm. Betul. Nah, sebenarnya inner child itu sendiri apa sih, Bu? Ya, inner child itu adalah suatu pengalaman yang dialami ketika dia masih kecil, Mhm. yang menyebabkan dia mengalami trauma. Dan karena itu diabaikan dan tidak diolah, maka dampaknya ketika dia dewasa, itu menjadi perilaku yang bermasalah. Oke. Jadi bukan, anak yang kecil yang ada di dalam diri kita, bukan ya, Mhm. tapi itu pengalaman masa lalu. Oke, karena kan di beberapa, Mhm. aplikasi tuh misalnya gini, kayak tadi juga ngobrol sama Iya. Raisa kan, Raisa ini by the way anyway Baswe Zimbabwe ya, itu adalah anak Ibu Evi ya. Mbak gue. Siapa tahu kan, Mhm. sobat kamu, Sampai ke "Siapa tuh Raisa?" "Oh Raisa penyanyi." Dan tadi sempat juga, Raisa mention gitu bahwa, eee, di beberapa aplikasi tuh bilang gini, "Oh dulu kecilnya tuh, nggak pernah makan es krim, nggak pernah merasakan es nggak krim." boleh lah Iya nggak intinya boleh, ya. pas udah gede ya udah puas-puasin Udah tuh, gue udah gitu. bisa cari duit sendiri, udah nggak Heeh, tergantung, nggak seperti itu. itu pengertian yang salah ya? Itu pengertian yang salah, jadi sobat Komsos kalau pengertiannya seperti itu, artinya itu mah memang rakus aja ya. Ya, Mhm, tapi kalau pengertian inner child yang sebenarnya adalah, mhm. pengalaman di masa lalu kita, di mana perilaku atau pengalaman yang kita terima itu membuat kita, terluka dan itu menyebabkan perilaku bermasalah. Tapi apakah, inner child itu selalu inner child yang terluka? Apakah nggak ada gitu inner child yang, Tidak terluka. iya tidak terluka, dia bahagia Eee, gitu? enggak, sebenarnya gini, inner child itu bisa positif bisa negatif Oh, pengalamannya. mhm, Kalau yang negatif itu kan gampang dilacaknya ya. mhm, Misalnya, dulu sering dipukul, jadi saya ada yang cerita ke saya, ibunya itu kalau berbuat salah anaknya dipukul, dimarahin mmm, mah iya pasti mhm, dipukul. Tapi juga mungkin bisa saja ibunya itu menghukum dia kalau anaknya tidak melakukan keinginan ibunya. nggak nurut? Lah, tapi sebenarnya dia menolak juga bukan salah, Oh, ya. Misalnya disuruh les, anak gak mau les itu kan bukan kesalahan, iya, apalagi kalau nilainya udah bagus. mhm, Tapi mungkin si ibu punya ambisi ya, dia harus number one, oke, maka dia drill lagi untuk les. Ketika anaknya nggak mau les, dimarahin. Nah mmm. itu luka kan, itu gampang dilihat. Tapi sebenarnya inner child yang lebih sulit untuk dilacak itu adalah perilaku yang tampaknya bagus, manis, tapi menimbulkan dampak yang luar biasa ketika dia dewasa. Jadi di masa depannya? Ya, misalnya pemanjaan anak yang berlebihan. Oh, tapi kan kadang gini ya, yang namanya orang Mhm. tua, eee, lagi-lagi disclaimer ya, Mhm. yang namanya menjadi orang tua itu kan belajar setiap hari, karena Betul, Bu Evi selalu bilang menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. tidak ada Makanya, sekolahnya. Betul. setiap orang tua itu bersekolahnya tiap hari, Ya, tiap menit, tiap detik bahkan ya. Nah, kita tidak menyalahkan, orang tua. orang tua di sini, ya. Nah, jadi kalau misalnya orang kan kadang-kadang gini manjain, "Iya karena kan saya dulu nggak begitu, Betul. saya pengen anak saya tidak mengalami seperti yang saya alami," Betul. gitu. Betul, itu nggak salah, motivasinya nggak salah. Mmm, Cuman sebenarnya dia ketika mengalami mungkin disiplin yang keras dan lain sebagainya, itulah yang membentuk dia menjadi seperti sekarang, mmm, ya.
Pemanjaan yang berlebihan membuat si anak tidak pernah berproses untuk belajar, menunda keinginan. Manjainya seperti apa misalnya? Segala sesuatu terpenuhi dan lain Iya, sebagainya mau apa? ada? Ada, langsung. Bukannya itu bagus, Bu? Oh iya gitu. Oh iya, bagus. Kan ada uangnya misalnya, kan ada Iya, gitu, saya tapi punya. kan hidup ketika dia, dewasa nggak semuanya seperti itu. Di dunia nyatanya, realnya nggak setiap orang akan menyembah dia. Mmm, Misalnya dengan pemanjaan itu yang berlebihan, si anak tidak pernah punya toleransi kepada orang lain, ya. mhm. Dan yang paling utama, si anak tidak pernah akan punya proses mengolah kekecewaan. Karena dia selalu terpenuhi. Iya. Saat dia nanti ke depannya, Kecewa iya, dia bisa down. oke. Ketika dia punya masalah, dia pengennya cepat selesai dengan cara apapun juga dianggap benar. Tapi apakah semua anak yang dimanja, inner child-nya bakal terluka? Maksudnya gini, apakah dia tidak Mhm, akan belajar gitu belajarnya akhirnya dengan lingkungan sekitar gitu, ada betul. nggak yang begitu, Bu? Ada, cuman awalnya itu akan membentuk perilaku seperti itu. Ketika dia kebentur, kalau anak yang dengan karakter yang memang karakter sehat, Mmm, istilah saya, kebentur dia cepat belajar, beradaptasi, karakter sehat ya? karakter yang sehat. Tapi kalau kebenturnya anaknya karakternya memang karakter yang rawan, maka kebentur itu malah menguatkan perilakunya yang memang bermasalah. Misalnya anak impulsif. Mhm. Dari kecil emosinya memang meledak-ledak. Ya udahlah supaya nggak marah kasih. Ketika dia besar, ya kebentur masalah, ya keluar aja ya langsung ya Mhm. emosinya. Itu, belajar mengontrolnya seperti apa ya? Nah itulah dengan kekecewaan-kekecewaan itu Mhm, ketika dia kecil, dia kecewa orang tuanya nanti ngajarin nggak seperti itu, nggak apa-apa. mhm, Kalau mungkin kalau kita ingat di waktu TK lah ya, mhm. main misalnya prosotan, Ya, dia suka prosotan. Maka dia selalu pengennya prosot lagi prosot lagi. mhm, Kalau guru yang benar kan nggak boleh. Baris, mhm. satu-satu, nyerobot, tarik dulu. Nanti ya teman kamu Gantian. dulu gantian. Dan di situ kan sebenarnya si anak belajar untuk mengolah kekecewaannya supaya dia nggak marah. Mmm, Maka proses yang paling berat sebenarnya dengan dimanjakan, si anak tidak pernah punya pengertian yang benar tentang makna hidup dan kebahagiaan. eee, oke, kan anak dimanja nih ya. Mhm. Apakah mungkin orang tua yang memanjakan Mhm. anak tersebut, kan nggak tahu nih misalnya dampaknya bakal nanti anaknya Seperti seperti apa? apa gitu. Betul. Apakah dia juga karena dia berpikirnya bahwa seperti yang tadi saya bilang, "Saya dulu nggak punya loh, saya nggak pernah Mhm, merasakan ini." mhm, Apakah itu mhm. juga ternyata dia mempunyai inner child yang terluka juga? Bisa. Maka menjadi orang tua yang harus dilakukan membereskan diri kita dulu. Berat loh ya jadi orang tua itu nggak gampang. Ih. Kan kalau Tuhan mempercayakan anak kepada kita, anak itu kan bukan robot ya, Mhm, tapi sesuatu yang, anugerah yang luar mhm, biasa, artinya kita diberi kepercayaan yang besar dan mhm. artinya kita juga harus siap untuk dibentuk menjadi pribadi yang memang bisa bertanggung jawab mendidik. Kan banyak sekarang anak-anak yang karena kesalahan orang tuanya dalam mendidik, dia menjadi pribadi-pribadi yang bermasalah. Mhm, Kita lihatlah ya beberapa contoh ya, ada penganiayaan yang sadis ya, iya, gitu, seperti itu. Tapi savage banget, kalau kita balik dilihat kan sebenarnya dari kecil dimanja banget ya, mhm, segala ada dan lain sebagainya. Nggak pern duitnya nggak ada serian lah ya. iya. Kalau kita mungkin serinya masih dilihat ya pas TVR, nomornya masih kebaca, kalau dia udah nggak kebaca. Nah ini bisa kelihatannya dari kapan sih, Bu? Dari mulai usia berapa? Kan kalau misalnya dari Mhm, kecil mah kan kita nggak akan tahu ya. apa? Atau, Ya maksudnya karakternya? iya maksudnya inner child, dia yang terluka, atau misalnya dianya ternyata nggak, ya baik-baik aja gitu. Nah, kalau soal inner child terlukanya, kita itu hanya bisa, tahu ya, anak biasanya baru tahu itu ketika dia mulai remaja lah ya, "Oh ternyata saya dulu tuh suka diginiin."
Tapi yang paling tahu itu sebenarnya orang tua kan. Oh, itu bisa Apakah kelihatan? dampaknya belum Dampaknya belum? belum belum terlihat dengan jelas. Ada anak yang terlihat, ada sebagian nggak kelihatan. Oke. Nah biar Mhm. biar supaya misalnya gini, wah ini nggak salah langkah nih untuk atau bukan nggak salah langkah ya, Mhm. nggak salah untuk, Mendidik. mendidik kemudian nanti menyebabkan ya dampaknya jadi dampak Mhm. buruk gitu buat Betul. masa depan si anak tuh jadi bagaimana orang tua kudu gimana gitu? Yang pertama kenali anak kita dulu. Mmm, Orang tua tuh pasti kenal, oh anaknya pemalu. Kita bercermin dari pengalaman kita dulu. Kalau orang tua zaman dulu, kalau ada tamu kita harus ngasih salam ya, dan mhm, menyapa ya Pak Stef ya, dari dulu itu. Malu juga nggak boleh harus gitu ya, mhm, sampai kadang-kadang anaknya tunduk gitu ya. mhm, Oh ternyata diperlakukan seperti itu tuh nggak enak ya kita. Tapi saya tahu itu tujuannya baik. Zaman sudah berubah. mmm, Jadi, oh sekarang tuh ditarik anaknya. Ini loh Pak anak saya yang ini ya. Ayo kenalan Dek. Kalau sudah kenalan memang anaknya pemalu. Yuk ada yang mau belajar lagi boleh gitu loh. mmm, Jadi si anak nggak merasa terintimidasi di sana. tidak merasa terpaksa juga ya? Betul. Oke, Nah itu cara yang pendekatan orang tua kan zamannya juga bukan lagi baby boomers ya. Yang sekarang udah beda generasinya mhm, seharusnya dia belajar. mhm, ya makanya itu ya orang tua tuh belajar setiap hari gitu, Ya. Jadi media sosial itu kan bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk di tangan kita. mhm, Nah jadi setelah itu, setelah dia tahu ya, karakter atau potensi anaknya, nah baru kita bisa menentukan langkah apa. Sehingga ada perubahan apapun di anaknya, kita ngeh ya. mhm, Jangan dikatakan anak kecil nggak stres. mhm. Jangan salah loh, anak juga bisa Bisa stres. stres. Oh, dia nggak pernah ngompol ya? Tapi kok tiba-tiba sekarang ngompol lagi? Jangan jangan gini ya berarti ya, "Oh biasa kan namanya anak-anak ya," gitu. Ya, atau dimarahin langsung, "Kenapa Mmm, kamu tuh ngompol?" Gitu. Enggak, kita lihat, mungkin bobot pelajaran di sekolah, atau ada apa, mhm, atau ada apa, ditanya. Kalau itu semua kita analisa, kayaknya aman-aman aja deh. Ya udah deh bawa ke dokter dulu. mhm, Ternyata di dokter dibilang nggak ada masalah tuh dengan sistem, urinary-nya. mhm, Oh, ada apa ya? Cobalah datang ke sekolah tanya. Kalau masih belum ketemu, bawalah kepada yang memang kompeten, profesional. ini bukan tindakan lebay ya, Bukan, karena memang untuk mental health itu kan harus menjadi prioritas sekarang. mhm, jangan dinomorsekiankan. Jangan dinomor sekian kan. Kenapa? Banyak perilaku, banyak kesulitan hidup itu disebabkan karena memang kita tidak paham bahwa kesehatan, mental kita ini harus menjadi prioritas. Mhm, Anak dulu marah-marah, kalau marah banting-banting destruktif. Orang tua cuma ngomong apa? "Man emang nggak rusak?" Di situ gitu ya. Padahal kan itu udah sinyal ya. mmm, Udah sinyal bahwa ada pengelolaan yang harus jadi bahan perhatian dari anak ini. mhm, Karena anak dengan karakter rawan di tangan yang baik itu jadi pribadi yang baik. Anak baik di tangan yang kurang baik ya mhm, akan terpengaruh juga walaupun untuk baliknya bisa gitu lebih cepat mhm. gitu. Apalagi misalnya yang tadi yang dibilang destruktif itu, dibandingkan kakakmu atau adikmu tuh Nah nggak gitu, itu bisa itu jadi yang membuat orang tuh tidak bahagia zaman sekarang itu adalah kebiasaan membanding-bandingkan. ojo dibanding-bandingke. Ya, jadi misalnya loh ya, saya kok begini aja, ada orang yang ngomong ke saya misalnya, "Bu saya malu Bu, teman saya nanya, 'Kamu kerja apa sekarang?' Mmm, Aduh kayaknya saya teh kerjanya cuman gini-gini aja." itu menandakan bahwa dia ternyata mempunyai, inner child yang terluka? Bisa. Oke, Nah setelah ditelusuri jadi memang mungkin dari dulunya dia sudah merasa, underestimate ya. mmm, Jadi ya udahlah saya udah, siapa sih saya ini?
kok gini aja kan, gitu ya. Bahkan bingung gitu. Mhm, Kalau ada temennya nanya gitu dia bingung jawabnya. mhm. Misalnya ditanya, "Berapa sih, gaji kamu sekarang? Nyampe nggak segini?" Nyampe nggak 2 digit gitu? Heeh, terus jawabnya gimana ya, Bu, ya? "Ah, kalau saya mah gampang jawabnya." "Eh, mau tahu atau mau tahu banget?" Terus, "Emangnya kenapa gini?" Mhm, "Kalau gaji gue nggak nyampe di situ, lu tambahin ya, mmm. mau nggak?" "Ya enggak Ogah. lah, kalau ogah ya udahlah kita masing-masing punya dapur kan gue juga nggak pengen tahu." Tapi kalau dulu Mmm. mah ya yang namanya dapur mah kan privacy ya. Betul, Kita tuh kayaknya ngejaga banget nggak bakal gitu nanya, lu dapat berapa tuh?" tapi sekarang tuh Kayaknya banyak kan. iya, Kenapa? Karena zaman sekarang itu hidupnya flexing semua kan. Orang itu hidup di dalam kebahagiaan yang semu, semu. ya. Semua kebahagiaan itu tergantung dari harta, Mmm, popularitas, jabatan, ya, kemudian kenikmatan, mmm. ya, dan terbebas dari hidup sulit. Tapi padahal itu, bisa jadi pura-pura doang ya. Terlihatnya begitu Betul. tapi kenyataannya enggak. Nggak seperti itu, tapi yang paling utama karena kita konsepnya begitu, maka kita akan mati-matian ngejar harta, ngejar popularitas, jabatan, kenikmatan. Makanya kan sekarang kebiasaan-kebiasaan hedon itu kan semakin banyak Mmm. sebenarnya. Udah dilumrahkan aja Ya, orang gitu. minum zaman dulu tuh dianggap sesuatu yang tidak biasanya, ya, Mhm. atau aduh mungkin hanya segelintir orang. Sekarang kan enggak. Hampir semua anak muda, mahasiswa yang aktif di gereja pun, Mhm. minum-minum itu dianggap wajar. Nanti kalau nggak minum, nggak mengikuti zaman. "Ah, cupu lu." Betul, ya. Oke. Jadi itu kenikmatan hidup, ya. Mhm, Belum barang-barang branded, ya. Bener bener brandednya atau KW-nya saya nggak ngerti ya. mhm. Tetapi itu yang dikejar, Materi ya jadinya ya. materi, kenikmatan, ya. Nggak mau hidup sulit. Saya misalnya saya ada masalah, "Lu bikin hidup gua susah, gua kan nggak mau hidup sulit." Ya udah habisin aja. Nah, dampaknya apa sih Bu sebenarnya buat, orang-orang kan nggak semua orang itu punya, Mhm, inner child yang terluka ya, seperti yang iya, tadi di awal-awal kita bicarakan gitu, kita obrolin mhm gitu. Ini dampaknya apa nih? Apakah, mereka kalau misalnya mhm. kalau terluka langsung main jebak jebuk jebak jebuk? Belum tentu, itu tergantung dari karakternya yang tadi saya bilang. Mhm, Kalau dapet karakternya yang tipe melankolis, ya mewek terus kali ya, oke mmm, sedih terus, susah move on, ya. Nah, oke, tapi kalau dia dapetnya karakter yang memang impulsif, maka itu jedak-jeduk. mmm, Saya nggak mau hidup saya sulit, ada yang menghalangi, ya udah hantem aja. segala cara dilakukan. Segala cara dilakukan dan dianggap benar. Mmm, Playing victim yang paling sering dilakukan oleh mereka. Saya melakukan begini karena begini, saya melakukan begini karena begini. Ya karena dia dulu sih. saya mah bener terus gitu. Betul. Jadi saya boleh salah, orang lain tidak boleh salah. Keakuannya besar berarti ya? Kan dia nggak belajar menunda, nggak belajar rendah hati. Oke. Ini masih bisa diperbaiki nggak sih Bu? Bisa. Eee, Bahkan ketika dia dewasa bisa. Cuman kan, kembali masuk dulu ke masa dia kecil, masa dia luka ya, dan itu harus diolah dengan baik. tahu kita, ada cirinya nggak sih? Misalnya saya gitu ya Mhm, Bu, bagaimana saya mengetahui gitu, mhm. Krisantia Maharani ini gitu kan. Punya Iya gitu, bagaimana caranya saya mengetahui ternyata saya, punya inner child yang terluka atau ternyata saya, bahagianya beneran bahagia gitu nggak pura-pura gitu. otentik ya? Ah, Otentik. otentik happiness-nya ya. Yes. Oke, sebenarnya kalau kita tidak ada masalah di luar dan kita merasa bahagia,
apapun kondisinya, kita bahagia kita tidak tergantung dari materi, dari jabatan, popularitas yang tadi. Sebenarnya kita ya cukup sehat, ya. Nggak ada lah pribadi yang betul-betul dalam arti quote and quote tuh betul-betul luar biasa ya San ya, Sempurna gitu ya. sempurna nggak ada. Tapi ketika kita kok kayaknya saya ini kalau berhadapan dengan situasi seperti ini kok ngerasa gimana gitu ya. Mmm. Ada sesuatu ya. Kalau kita tidak bisa menemukan, ya konsultasi. Seperti saya menangani ada satu kasus dari komunikasi itu baru tahu ya bahwa ternyata dia banyak terluka ketika masa kecilnya. Mmm. Biasanya sih kelihatan dari sikap yang nggak pede ya, kemudian yang playing victim berlebihan ya, Mhm. seperti itu. Jadi, untuk mengetahui itu semua kalau misalnya ada tanda yang, "Wah ini salah nih kayaknya." Mmm. Lebih baik Kehilangan makna hidup. Nah itu iya, ada something ya yang salah nih dari kita. mmm, oke berarti itu langsung aja ya nggak usah merasa kayaknya atau gengsi atau, "Ah enggak ini mah lebay, ah enggak apa-apa kok gue, nggak apa-apa kok," gitu. Ya, Kan kem banyak loh yang banyak begitu. yang seperti itu dan banyak juga "I'm yang okay," I'm gitu kan. okay, Mhm. banyak juga yang merasa, "Ah dengan waktu juga ini mah beres lah." Iya iya, banyak yang begitu Bu, tapi Iya, ternyata enggak gitu. enggak, memang enggak, karena memang itu butuh diolah. Nah ada mungkin pertanyaan, "Bu kalau doa bisa nggak?" Bisa. Kita dalam hidup itu nggak boleh meniadakan bahwa Mhm ada kekuatan lain ya, yaitu kekuatan dari Tuhan yang begitu dahsyat. mhm Tapi tidak semua masalah itu akan beres hanya dengan berdoa. mhm. Anak mau ujian disuruh berdoa, bolak-balik berdoa, belajarnya kagak, nggak mau lulus. Iya, Mungkin dari 10 kali ulangan sekali bisa lah ya kebenaran gitu ya. mhm. Tapi yang 9 kali itu kan harus dipersiapkan. Tetaplah ya itu mah ya. Tetap, jadi Tuhan tuh sudah menganugerahi juga kepada kita semua kemampuan. Jadi Tuhan juga pengen kita berusaha. Dia tidak mau kita tiup minta kayak apa sih? Lampu Aladin ya? Mhm. Gesek Gosok gesek gosok gesek gosok. gesek gesek 3 permintaanmu gitu. Enggak, lakukan. Jadi doa perlu, tapi juga harus perlu penanganan yang profesional. Cara mengatasinya bagaimana berarti? Sebelum ke profesional nih, Bu? Nah, kalau sebelum ke profesional yang pertama belajar untuk kontrol diri, Meski susah ya? meski susah. Tapi kan kalau itu sudah menyadari ya, Bu, ya? Iya. Oke. Baik sekali. Iya kan kalau sudah Cisan sudah menjawab sendiri. kalau sudah menyadari berarti Ada bisa something wrong kan, iya bisa ya udah mengontrol dia gitu. bisa ngontrol, "Duh kayaknya, saya jangan deh berhadapan dengan situasi ini, karena kalau seperti ini saya pasti kepancing." Kalau orang lain seandainya Mhm nih, saya gitu ya belum belum menyadari apa yang salah dengan diri saya misalnya, Bu Evi kan tahu saya seperti mhm apa bilang, "Cisan nggak boleh," gitu, maksudnya, "Cisan mhm. gimana?" Gitu. Itu orang lain yang dekat, yang akhirnya menyetop, itu bisa nggak cara Bisa, tapi setelah di-stop diberi penjelasan. Kalau cuman di-stop, tidak diberi penjelasan kan yang bersangkutan juga tidak ngeh kan, mhm. kenapa? Tapi kalau, "Cisan jangan." Kenapa? "Kamu ini kan gampang tersulut nih Mmm. emosinya kalau hal-hal Sumbu seperti pendek kan ini." Cisan nih gitu kan. Ya Enggak loh, contoh ya. contoh sangat sabar Cisan itu, Oh. luar biasa Oh, sobat Komsos ya. makasih loh. Ya, sangat luar biasa. Jadi tapi jangan dicobai. Iya, aduh. Nah, jadi kalau dia, setelah berulang kali, kok kayaknya kalau berhadapan dengan situasi ini kok saya ngerasa nggak enak ya. Mmm, Nah, seharusnya itu menjadikan semacam alarm lah. rambu-rambu ya jadinya. Ada something ya kayaknya. Bahkan mungkin inner child itu dialami ketika si anak masih dalam kandungan. Heh? Langsung ya? Heh? Oh, Misalnya ada anak-anak yang tidak dikehendaki kehadirannya. ah, Pernah ingin digugurkan. oh itu bisa Bisa, saya pernah nanganin waktu saya jadi konselor di sekolah. mhm, Jadi ada satu anak yang demikian benci kepada ibunya. Padahal kalau saya lihat sehari-hari ibunya tuh udah luar biasa baik. oke. Tapi Baik, mhm, segala macam. Aduh gimana nih gitu ya. Nah sampai tanya-tanya kayaknya
bagus semuanya. Akhirnya saya tanya, "Ibu, maaf sekali, mungkin ini mengorek pengalaman lalu. Boleh boleh Bu, demi anak saya boleh. Bu, apakah Ibu pernah terpikirkan ingin membuang anak ini?" Mmm. Dia diem. "Gimana ya Bu ya? Sebenarnya pernah ada Bu, waktu itu kami baru nikah. Rencananya nggak mau hamil dulu, saya pengen ngejar karir dulu, pengen membalas kebaikan orang tua baru saya punya anak. Nggak taunya di tahun kedua hamil. Mmm. Jadi sempet waktu itu suami saya mengatakan, "Ya sudah kalau kamu belum siap, udah gugurkan aja dulu. Nanti kita bisa punya anak lagi." Itu. Tapi akhirnya setelah mengalami pergumulan, Itu baru terucap ya padahal ya? iya, mengalami pergumulan akhirnya si ibunya ngomong, "Enggak lah udah aku berhenti kerja aja." Oke. Ternyata itu bisa ya? Ah, ah, padahal baru di dalam ya? Ya, Oke. Ini lebih sulit nggak sih, Bu? Balik lagi nanti lebih ya, sulit. nanti kita Ini bahas lagi yang mengatasinya bagaimana, tadi ngontrol, ya, ini mundur lebih lagi. sulit lagi. Karena si anak itu kan nggak tahu ya, nggak ngeh dengan perlakuan orang tuanya. Yang dia inget itu kan setelah lahir baik ibunya, Mhm. tapi dia bingung aja, "Kok saya kayaknya nggak bisa deket deh sama mama?" Oke, nah untuk mengatasi yang kasus yang seperti ini Mhm, gitu, kalau tadi kan mhm, yang Ibu bilang, ya udah yang pertama itu mhm, adalah coba mengontrol diri. mhm. Itu kan adalah yang udah lahir terus Iya, dia mempunyai luka, luka betul. gitu kan, luka yang dibawa dan lain sebagainya. Nah kalau untuk kasus yang spesial ini Ya, kita namakan nanti ada proses rekonsiliasi, ya. Pertama orang tuanya disiapkan dulu, mhm, ya. Diajak untuk, evaluasi dan siap nggak dia minta maaf kepada anaknya. mmm, Setelah itu kita siapkan anaknya. Ya, kamu pernah punya pengalaman seperti ini, tapi waktu itu karena kasusnya seperti ini, itu juga nggak gampang ya, memberi ya, pengertian anak zaman sekarang ngomong, "Ya kalau nggak mau punya anak harusnya nggak usah nikah dong," mhm. gitu ya. Nah ini juga harus kita ingatkan, didampingi setelah itu pertemukan keduanya, baru rekonsiliasi secara psikologis, rekonsiliasi secara spiritual, nanti dengan sesuai keyakinannya. Nggak bakal langsung oke gitu Nggak, ya, dan itu harus proses ya. dijaga, diproses. Nah, kalau misalnya sudah terjadi Mhm. rekonsiliasi, sudah baik hubungannya, ini nggak akan, muncul lagi ya? Atau oh nggak Enggak, akan? itu ya sudah gitu paling dia ya ke Mhm. depannya anak ini mungkin hanya berpendapat, ya sudah ya, lain kali kalau memang tidak siap untuk punya anak, ya jangan nikah dulu. Umur berapa biasanya kalau misalkan kalau Mhm. anak kecil gitu, Remaja, biasanya masuk remaja itu segala sesuatu muncul ya. kalau misalnya anaknya masih di SD gitu, terus tapi dia kok ya itu sikapnya aneh, terus kayaknya ini anak kenapa sih gitu kan. Ya, kalau Itu itu orang tuanya yang ngeh dulu mhm, biasanya, "Kenapa sih dia teh kayaknya ke saya nggak bisa deket ya?" mhm. Ini belum bisa terjadi rekonsiliasi atau orang tuanya Bisa aja? aja, tapi itu kan dari orang tua harus ada keterbukaan ya. Kalau untuk apa yang terjadi pada masa kandungan sampai usia 3 4 tahun ya, anak juga nggak inget ya 3 4 tahun tuh apa Mhm, yang terjadi. mhm, Itu dibutuhkan keterbukaan dari orang tua. mmm, Ya seperti ada satu kasus saya, eee, dia biasa aja sama orang tuanya, tapi kok dia seringkali merasa nggak pede mhm. dan lain sebagainya. Ternyata setelah digali katanya dia pernah waktu dikandung, bapaknya minta digugurkan karena bapaknya punya, cewek lain, selingkuh, Oke, sorry bukan papanya yang minta, mamahnya waktu itu ada keinginan menggugurkan, mmm, "Ngapain saya hamil lagi, suami saya nyeleweng," mmm, gitu loh. oke. Lalu? Nah udah jadi akhir tapi karena bukan ditangani oleh saya untuk kasus itu Iya, ya, saya menanganinya untuk kasus yang lain dan itu waktu ke saya sudah katanya sudah dibahas oleh, profesional yang lain ya mah enggak. mmm, jadi pokoknya Dia tahu itu nanya San. Kok setelah kita urut biasanya, kok mentok ya? mhm, Udah di SD, di TK kok nggak ada apa-apa? Coba tanya deh, kamu nanya ke orang tua kamu, ada apa nggak sepanjang hamil kamu atau, apa, kamu kecil gitu.
muncullah dari ibunya pengakuan seperti itu. Berarti memang harus berhati-hati ya, inner child itu tidak hanya, yang terluka itu tidak hanya ada saat anak itu sudah lahir, tapi Mhm, di kandungan pun ternyata betul, bisa dia bisa membawa luka itu membawa ya. luka itu dan itu yang paling sering juga diabaikan orang. Karena orang merasa, "Ah, masa sih di dalam kandungan sudah bisa merasakan?" Mmm, Padahal ikatan batin antara si ibu dengan si anak itu kan erat ya, ari-arinya nyambung gitu mhm ya. mhm. Nah jadi, ya dia bisa merasakan secara emosional. Maka ibu hamil itu diharapkan bisa happy terus, supaya anak yang dilahirkannya juga ceria, tidak, Bahagia juga, nangis terus mhm, gitu. oke. Mengatasinya itu tadi ya, kalau yang kasus yang, saya bilang kasus yang spesial ya, karena Mhm, itu kan masih dalam kandungan ya, masih masih itu terus mau digugurkan pun itu bisa membawa luka ternyata terhadap anaknya, ya. rekonsiliasi. Kalau yang tadi yang, sebelumnya adalah coba mengontrol diri, kalau misalnya belum menyadari, ya orang-orang di sekitarnya mencoba untuk Mencoba membantu mengingatkan, mhm, mengajak dia untuk konseling. oke, Nah, nanti prosesnya pun harusnya rekonsiliasi, saling memaafkan, ya. Tapi biasanya kita para profesional ya mengajarkan kepada dia melihat, kejadian-kejadian masa lalu itu dari sudut pandang yang lain. mhm. Ada cara lain Bu, mengatasinya selain itu? Terapi, Terapi, ya, ke psikolog iya. dan atau psikiater? Eee, Tergantung, kalau misalnya memang disertai dengan depresi atau perilaku-perilaku lain, ya saya karena saya duga misalnya BPD atau apa ya, saya minta dia ke psikiater dulu Mhm, minimal depresinya diturunkan, setelah itu baru ketemu lagi untuk konseling. Karena ketika depresinya tinggi atau agresinya tinggi kan nggak bisa diajak untuk komunikasi dengan baik. bisa nggak kalau misalnya kita yang sudah menyadari bahwa Mhm, kita bicara dengan, diri kita sendiri. Misalnya gini, mmm, "Oh saya terluka." Jadi, mhm, kayak misalnya kalau afirmasi lah Bu, misalnya kalau kita ngadep, ya, bicara dengan cermin mhm, gitu ya, betul. "Cisan kamu tuh kenapa sih?" Gitu, "Oh ya saya tuh gini 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 Mhm gini," gitu. mhm. Itu bisa juga nggak sih Bu, Itu bisa, tetapi sebelum masuk ke sana ada beberapa hal yang tahapan yang harus dilalui. tahapannya? Ya, salah Panjang satunya nggak? panjang pendeknya tergantung dari diri kitanya, Oke, terbuka atau tidak. Dari yang awal tuh menyadari, ya. mmm, Kemudian kita melihat kejadian itu dari perspektif yang lain. Misalnya anak dimanja. Kan ketika dia tahu dimanja itu membuat dia bermasalah, kan mungkin si anak nyalahin orang tua ya. mmm, "Oh dasar nih gini-gini, coba kalau dulu." Nanti dulu Nak, ya. Diberitahu bahwa orang tua ini seperti yang kasus yang saya hadapi adalah, dia dimarahin terus dan lain sebagainya. Jadi kalau biasalah ya, penonton dengan pemain kan lebih heboh penonton. iya. Komentator biasanya Komentator ya. penonton. Maka ketika dia punya masalah, misalnya dia cerita kepada keluarga, dia mah tujuannya hanya curhat aja gitu. Reaksi yang lainnya itu berlebihan. Overreact ya jadinya, Ya, tapi biasa kan, mhm ya. Nggak ngegolin, pemain yang nggak ngegolin kecewa sudah. Penonton marahinnya bisa 2 hari 2 malam, ya. mhm, Nah, saya bilang di situ tuh kasusnya jadi si anak itu pertama kan tadi, tahulah ya dia gimana. Oh, artinya perilaku orang tua saya itu dilandasi oleh tujuan yang positif. Karena dia nggak mau anaknya terluka, dia ingin melindungi, tapi caranya kurang bijak. oke. Lihat dari sudut, Pandang yang ya, berbeda perspektifnya. Nah, setelah sudut pandangnya itu diperbaiki, belajarlah dia untuk memaafkan. memaafkan diri sendiri atau Memaafkan orang-orang yang pernah melukai kita. Kalau itu sudah terjadi, diajak untuk baru bisa afirmasi. prosesnya itu ya? Ya, kalau tiba-tiba afirmasi kan nanti logika kita akan, membalik lagi. Mmm, "Ya, Cisan kamu itu baik."
Kata siapa? Kemarin kamu dimarahin gitu ya. Ada logika yang membantah. Jadi kesannya gini kayak film ya, yang satu devil, yang satu angel gitu kan. Good and Iya, bad. good and bad gitu. Cisan kamu Iya. kata siapa? Aku kan gini, enggak gitu kan. Jadi dia ngejawab kesannya jadinya ya. Jadi kitanya malah konflik sendiri ya. Konflik Dan itu makin lebih parah. parah gitu. Jadi biasanya kalau konseling dengan saya nanti ada PR-PR afirmasi yang harus dia lakukan. Dan itu afirmasi itu juga dievaluasi ya. Setelah sekian lama dievaluasi mana yang sudah bisa diperbaiki ya, yang sudah oke, sudah menetap perilakunya. Oh ini kayaknya kondisi sekarang ini, tambah lagi. Oke. Bagaimana? Terakhir sebelum kita closing. Bagaimana kita berdamai dengan inner child kita, Bu? Yang pertama kita harus sadar tidak ada manusia yang sempurna. Hmm. Demikian juga dengan orang-orang signifikan yang ada di sekitar kita. Jadi mereka juga bukan orang sempurna. Mungkin di dalam perjalanannya berinteraksi dengan kita itu pernah melukai. Ya. Kalau dia pernah salah, pasti kita juga pernah salah. Karena sama-sama manusia. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita ingat, tujuan dia adalah untuk supaya kita menjadi manusia yang baik. Caranya kurang bijak. Ya. Jadi ya sudah, sekarang saya sudah tahu itu, saya jangan lakukan itu. Kalau saya juga dendam, eye for an eye, mata bayar pakai mata lagi, kan saya nggak beda dong. Ya, jadi untuk sobat konsos yang pernah tersakiti mungkin ya di dalam kita berelasi dengan orang-orang sekitar kita termasuk keluarga, dan yang paling sering mah keluarga ya. Jadi yuk kita lihat sebagai manusia ya pasti nggak ada yang sempurna. Kita belajar melihat sisi itu dari kejadian itu dari sisi yang berbeda. Saya pernah diberi disiplin yang demikian berat. Oh, tujuannya supaya saya menjadi manusia tangguh. Saya tersakiti ya, tapi tujuannya kan untuk jadi manusia tangguh gitu. Oke. Ada tambahan Bu Evi? Tambahannya untuk sobat Komsos, jangan takut untuk evaluasi, jangan takut untuk datang ke profesional konseling, dan jangan takut untuk berubah. Karena berubah itu adalah bagian yang paling sulit dalam hidup kita. Seringkali setiap kesulitan-kesulitan ini termasuk inner child kita dijadikan senjata untuk menciptakan zona nyaman. Itu yang paling bahaya. Saya begini karena saya waktu kecil pernah mengalami bla 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 bla. Lah, ayolah kalau kamu sudah tahu kamu mengalami itu, keluarlah dari kesulitan itu sudah mengganggu kamu. Jadi, yuk saatnya kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, mencari makna hidup yang sungguh-sungguh, mencari kebahagiaan yang sejati, dan yang paling pasti menjadi atau mencapai apa ya bahasa Indonesia flourishing life itu ya. Jadi kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki, sekaligus kita juga bisa mengembangkan lingkungan. Jadi berkat untuk orang sekitar kita. Jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Nah itu dia. Pokoknya yang nu aralus ya pokoknya mah. itu. Oke Bu Evi, makasih ya. Sama-sama. Sudah bincang asik kali ini, inner child ini topiknya menarik. Menarik dan banyak bahasannya kemana-mana. Oke, kalau gitu kita pamit ya Bu Evi sama Sobat Komsos. Sobat Komsos, terima kasih ya sudah menyaksikan episode kali ini. Kita ngobrol tentang inner child bersama Ibu Evi Wiryasugata. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, pamit ya. Dadah. Dadah.